Hai Drakor Lovers, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Cerita kali ini dimulai saat Woo-ju yang terbangun dari mimpi buruk. Mimpi saat dia mengalami kecelakaan mobil di masa kecil yang merenggut kedua orang tuanya. Tak lama setelahnya, dia mendapat SMS dari Mary yang di HP Woo-ju diberi nama kaktus untuk menemuinya di kafe. Sesampainya di kafe, setelah Mary tahu bahwa Woo-ju belum pernah menikah, 제 남편 Mary 좀 lalu bertanya apa Woo-ju mau jadi suaminya. 돼주실래요? Woo-ju yang kaget langsung akan meninggalkan Mary begitu saja dan mengatakan bahwa itu hal yang tidak masuk akal. Namun, Mary menahan Woo-ju dan memberi penjelasan jika dia ingin Woo-ju berpura-pura menjadi suaminya. Akhirnya Woo-ju duduk lagi dan mau mendengar penjelasan Mary. Mary menjelaskan kepada Woo-ju bahwa dia hanya ingin Woo-ju menjadi suaminya sehari saja, dan Mary akan memberi Woo-ju kompensasi yang sesuai. Setelah mendengar penjelasan Mary, Woo-ju mengira Mary akan memanfaatkannya untuk memeras uang dari mantan suaminya. Setelah itu, Woo-ju berdiri dan meninggalkan Mary begitu saja setelah mengatakan lagi bahwa dia tidak mau mengikuti rencana Mary. Mary yang kesal hanya bisa terdiam. Sementara itu, di perusahaan nenek Woo-ju, Myung Sundang, Eung-su diberhentikan dari posisinya karena tidak kompeten dan posisinya digantikan oleh Woo-ju. Saat Eung-su dimarahi ibunya yang juga merupakan tante dari Woo-ju, Eung-su mengatakan bahwa dia tidak sebodoh itu dan dia juga memiliki rencana untuk menyingkirkan Woo-ju. Di rumah sakit Daeju, saat Jin-kyung sedang akan beristirahat, tiba-tiba Woo-ju menelponnya hingga Jin-kyung bersemangat kembali. Ternyata, Woo-ju menelpon untuk mentraktir kopi yang dia janjikan kemarin. Mereka lalu berjalan-jalan sambil ngobrol di taman sekitar rumah sakit. Saat berjalan-jalan, Woo-ju menceritakan pada Jin-kyung bahwa si kaktus itu mengajak dia menikah. Jin-kyung yang sedari kecil sudah menyukai Woo-ju langsung merasa tidak enak hati. Tak lama kemudian, ada seorang anak kecil berlari-lari hingga menabrak mereka dan terjatuh. Saat terjatuh, dia menangis. Kemudian, Woo-ju yang melihat hal itu langsung menghiburnya dan malah teringat kejadian waktu dia kecil. Di mana saat dia menangis ada seorang gadis kecil yang menghiburnya dan memberikan boneka harimau kepadanya. Malam harinya di apartemen Mary, pemilik apartemen datang dan memaksa masuk dengan 2 orang pegawai kontraktor yang akan merenovasi apartemennya. Mary yang sedih lalu keluar ke taman bermain. Saat itulah ibunya menelpon untuk menanyakan pernikahannya. Mary, yang tidak ingin ibunya mengetahui semua masalah yang terjadi, sibuk mencari alasan agar semua baik-baik saja. Ibunya lalu menutup telepon karena ada pelanggan yang datang ke restorannya. Keesokan harinya, Woo-ju mulai masuk kerja di hari pertama. Dia bertemu dengan pamannya yang akan memperkenalkannya kepada staf yang lain. Paman Woo-ju memberitahu kepada staf agar mereka menjelaskan tentang proyek-proyek yang sedang mereka tangani kepada Woo-ju. Saat rapat bersama nenek Woo-ju dan juga semua staf, Eung-su berusaha meletakkan Woo-ju di posisi sulit karena dia ingin menyingkirkan Woo-ju dari perusahaan Myung Sundang itu. Namun, nenek Woo-ju selaku CEO dari perusahaan itu lalu mengatakan bahwa Woo-ju akan memastikan kontraknya berjalan lancar. Padahal, 2 jam sebelumnya, Eun-sung yang curang terlebih dulu menelpon studio desain Mary agar dia menaikkan harga produk setinggi-tingginya. Eun-sung meminta itu agar Woo-ju tidak bisa deal kontrak dengan studio Mary Design seperti mana seharusnya. Sementara itu, di perusahaan beauty, Baek Sang-hyun seperti biasa selalu dimarahi oleh atasannya yaitu Lee Song-woo terkait masalah undian rumah yang dimenangkan oleh Yoo Mary. Sang-hyun menanyakan pada bawahannya apakah Mary sudah mengkonfirmasi kedatangannya bersama suami Mary, dan dia juga menegaskan jika Mary tidak bisa datang bersama suaminya, maka hadiah akan hangus dan akan diundi ulang.
Saat mantan ibu mertua Mary dan anak perempuannya sedang makan jajangmyeon di rumah mereka, Kim Woo-ju menelpon untuk menceritakan bahwa Mary menjadi korban penipuan rumah. Woo-ju juga menanyakan kabar kucing Jenny yang dititipkan ke ibunya. Selain itu, Woo-ju juga mengatakan pada ibunya kalau dia sudah resign dari pekerjaannya. Tak lama kemudian, Mary tiba di depan rumah ibu Woo-ju. Saat Mary ingin meminta tolong pada ibu Woo-ju untuk menghubungi anaknya, malah hinaan yang diterima Mary. Tidak hanya itu, ibu Woo-ju juga mengusir Mary dari rumahnya. Mary yang marah langsung berkata pada mantan ibu mertuanya itu agar menyampaikan pada Woo-ju kalau Mary tidak akan menghubunginya lagi. Saat dia masih di depan rumah Woo-ju, Song-hee, asisten Mary, menelpon dan mengatakan jika orang dari Myeong-sundang ingin bertemu membicarakan proyek desain mereka dan langsung diiyakan oleh Mary. Saat Mary masuk ke ruangan meeting, dia sangat kaget karena ternyata yang ditemuinya adalah Kim Woo-ju yang menolongnya waktu itu. Tapi mereka pura-pura tidak pernah bertemu dan saling memperkenalkan lagi dirinya masing-masing. Mary lalu mengatakan, kalau ingin kontrak ini berjalan sebagaimana mestinya, maka jadilah suamiku. Woo-ju mengatakan bahwa dia tidak mungkin mengaku sebagai suami Mary karena itu sama saja dengan dia melakukan penipuan. Lalu, Mary menjelaskan semua masalahnya secara detail, termasuk masalah dia diselingkuhi, penipuan properti, dan juga mendapat undian rumah 5 miliar itu. Akhirnya, Woo-ju luluh dan setuju membantu Mary dan kontrak antara Myeong-sundang dan studio desain Mary juga berhasil ditandatangani. Pada saat hari yang mereka janjikan, mereka bertemu untuk datang ke Beauty Wedding Festival untuk acara penyerahan hadiah rumah Mary. Mary memberi Woo-ju cincin untuk dipakai agar orang-orang di sana yakin bahwa mereka benar-benar sudah menikah. Mary juga menyuruh Woo-ju menggunakan kacamata agar terlihat makin mirip dengan Woo-ju, mantan suaminya. Saat Mary dan Woo-ju bertemu dengan staf Beauty Wedding Festival di kafe, suasana tampak canggung. Staf Beauty mengatakan bahwa foto KTP Woo-ju agak tidak mirip dengan aslinya. Namun, Mary mengatakan bahwa itu mungkin saja terjadi karena foto KTP Woo-ju diambil sudah lama. Kemudian, untuk memastikan lagi, staf beauty tersebut menanyakan kepada Woo-ju tanggal pernikahan, tanggal lahir, berikut nomor KTP Woo-ju. Namun, berkat kepintaran Woo-ju, semua hal itu berhasil dijawab dengan tepat, karena Mary telah mengirimkan detailnya pada Woo-ju setelah dia setuju membantu Mary. Setelah itu, mereka lanjut pada acara penyerahan hadiah yang mana akan dirilis dalam suatu artikel. Mary dan Woo-ju terkejut karena hal tersebut tidak ada di perjanjian. Namun pada akhirnya, mereka menyetujuinya dengan Woo-ju berpura-pura terkena virus sehingga bisa melakukan sesi dokumentasi penyerahan hadiah dengan menggunakan masker. Saat Baek Sang-hyun akan mengantar Mary berkeliling rumah hadiah, dia menanyakan pada Mary di mana suaminya. Mary menjawab bahwa suaminya harus ke rumah sakit untuk dites virus sekali lagi. Padahal saat itu, Woo-ju masih berada di toilet dalam gedung Beauty Wedding Festival. Apesnya, saat Woo-ju keluar dari toilet, dia justru bertemu dengan Baek Sang-hyun dan Mary yang akan menuju rumah hadiah. Akhirnya, Woo-ju terpaksa ikut mereka pergi ke sana. Sesampainya di rumah itu, Mary tampak senang sekali karena semua betul-betul tertata rapi dan tampak seperti sebuah resort mewah. Lalu, Baek Sang-hyun menanyakan kapan mereka akan pindah. Mary yang kebingungan menjawab jika mungkin mereka akan menjual rumah itu. Namun, Sang-hyun menyatakan bahwa ada aturan yang mengatakan bahwa Mary baru bisa menjual rumah itu setelah 3 bulan. Setelah itu, Sang-hyun juga mengatakan bahwa dia tinggal tepat di depan rumah Mary dan Woo-ju. Mary dan Woo-ju langsung terkejut dan saling bertatapan saat mengetahui hal itu. Sementara itu, Jang Eun-soo dan ibunya juga akan pergi menemui kenalan mereka di perumahan mewah tempat hadiah rumah Mary berada. Saat Woo-ju keluar untuk pulang ke rumahnya sendiri, dia malah bertemu dengan sepupu dan bibinya. Mereka menanyakan sedang apa Woo-ju di sana. Woo-ju lalu menjelaskan bahwa dia bertemu dengan temannya tapi akan segera pergi.
Pada saat itu, Baek Sang-hyun bertanya pada Woo-ju di mana istrinya berada, tepat saat mereka berada di depan mobil tantenya. Selain itu, di saat yang sama, Mary juga sedang berjalan ke arah mereka. Woo-ju hanya bisa terdiam dan bingung akan melakukan apa.